rumuskan dulu. Introduksi Pak. Audio ini udah ngerekod. Di stop sewa ya. Share screen terus dicentang pojok kiri kayak. Kemudian dikurung ya, dikurung. Oke, mantap. Saya kurung. Nah, saya kurung ya. Nah, kemudian di akar ya, di akar itu pangkat setengah. Di akar itu pangkat setengah. 0,5. Ini kurungnya tambah lagi satu depan. Nah, ini ya. Hasilnya. Nah, ini 835,569. Ya, ini apa nih penyebutnya. Nah, sekarang hasilnya adalah pembilang dibagi penyebut. Ini dibagi penyebutnya nih. Nah, ini ya. Nah, ini ketemunya 0,97203. Manifoldnya IK1A 1C 1E. Udah betul belum? Coba dicek lagi ya kalau misalnya ada yang salah ya. Kemarin saya mencarinya nih. Ini berapa nih? Oh, ini pangkat 2. Hasilnya ini. Ini pembilang, ini penyebut. Coba ini penyebut yang saya hitung ini agak sedikit beda. Coba ini sudah betul belum? 20 dikalikan sigma X pangkat 2. 848. Coba ini kemarin saya pakai angka, sekarang pakai kolom, beda hasilnya ya. Coba ini kalau saya kasihkan angka saja. Coba ini saya ganti pakai angka ya. Ini hasilnya agak sedikit beda dengan yang saya kemarin olah nih. Ini yang ini dikalikan ini. Sini. Harusnya sama ya. Coba Anda perhatikan angka-angka yang saya masukkan nih 20 dikalikan sigma X pangkat 2 berarti 848 ya, sudah betul sekira ya nih. 20 kalikan 828 atau saya ganti aja ya nih ya. Ini saya ganti aja beda bingung. 848 itu ya. Kemudian dikurangi sigma I. Sigma I berarti 116 ya. 116 pangkat 2. Ini saya ganti itu 116. 112 ya. Kemudian ini hasilnya nanti dikalikan dengan yang sebelahnya sini. Ya, dikalikan ini 20 dikalikan sigma Y pangkat 2. Berarti 782. Ini saya ganti ya 782 ya. 7812,31. Nah, ini ya.
kemudian dikurangi sigma Y, berarti 369 pangkat 2. 369,25. Nah ini ya, pangkat 2. Ya, ini kalau ya kemarin saya lakukan, ini saya buang dulu saja nih ya. Saya kalikan dulu saja, nanti akarnya saya tusulkan ya. Nah ini belum saya. Ini saya menghitung bagian penyebut yang belum saya akar ya, belum saya akar nih. Nah hasilnya ini. Ini ya. Kemudian yang berikutnya ini saya akar. Ini saya akar. Setengah. Nah ini ya. Akar. Kemudian setelah itu saya bagi pembilang dibagi penyebut. Nah ini ya. 0,97 ini sama dengan tadi ya. Hasilnya itu. Kemudian setelah itu kita hitung ini R ya. Maaf ini R yang saya dapatkan. Kemudian setelah itu kita cari T-nya. Ya, cari T-nya. Ini saya kira sudah sama dengan ini ya. Coba Anda perhatikan. Nah, kita cari T-nya ya. Kita cari T. T-nya, ini maaf ini saya hitung TR-nya. Kita cari T-nya, nanti kita coba komparasikan ya. Jadi ini kita sudah dapatkan nilai R, nilai R-nya. R-nya ini. R-nya. Omnya saya tuliskan. Saya biar agak ini biasa tampilkan rapi ya. Ini agak biar agak tampilannya rapi. Saya ginikan, saya buat ini agak besar ya. Ini sudah. Nah ini R-nya sudah ketemu. Ini sama dengan yang kemarin saya cari ya. Kemudian baru kita cari T. T sama dengan kita cari ya T-nya ya. Nah, bentar. Nah, ini T-nya yang kemarin kita formulasikan supaya sama. Nah ini T-nya ya. T-nya itu korelasi dikalikan akar N min 2 dibagi akar 1 minus R pangkat 2. R ya ini ya. Saya masukkan saja kemari. Ini saya sudah masuk nih. Nah ini ya. Kita masukkan T sama dengan R 0,972 ya, dikalikan akar 20 minus 2 ya, berarti 18 ya. 18 pangkat setengah 0,5. Nah ini pembilangnya dulu saya tuliskan, ketemunya ini, kemudian penyebutnya akar 1 minus R pangkat 2 0,972 pangkat 2 ya, pangkat 2 kemudian di akar.
0,5. Ya, ini hitungnya ini. Nah, kemudian hasilnya inilah pembilang menyebut. Nah, kemudian C, ya. Oh, ini saya beratkan, sorry. Ini saya beratkan 0,24 ya. Kalau nggak diberatkan 17. Ini sama salah ya. Ini kalau saya nggak beratkan 0,17. Jadi T-nya 17. Kalau yang ini sudah saya beratkan 0,24. Kalau yang ini belum saya beratkan, jadi masih utuh. Saya ketemunya 17,5491. Nah, sekarang yang menjadi problem adalah kesimpulannya ya. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Ini saya buat aja sama dengan ini, dibuat, ini buat 14, saya besarkan aja ya. Ini hasilnya. Nah, sudah ketahui, sehingga kita dapatkan nilai apa nih? T hitung ya. Di kesimpulannya itu kalau dilihat pada pernyataan bahwa T hitung atau tolak H0 jika T0 atau T hitung lebih besar dibandingkan T tabel ya. Atau kalau syarat ini nggak dipenuhi, kita bisa melihat syaratnya kedua, yaitu T tabel T hitung lebih kecil minus T tabel ya. T tabel itu adalah T yang kita cari atau kita peroleh dari tabel distribusi yang sudah saya sharekan ya. Nah, coba Anda perhatikan untuk membaca T tabel itu dengan formulasi yang diberikan di sini. T alpha per 2. Alpha itu adalah toleransi kesalahan. Secara default kalau tidak ditentukan, itu ditentukan nilainya 5%. Jadi melihatnya T alpha per 2 berarti T pada 0,025 atau 2,5% ya, terhadap baris N minus 2, berarti baris 20 minus 2, 18 ya. Nah, kita coba lihat di tabelnya. Tabelnya kita lihat, saya kira sudah saya beri tabel semua ya kemarin ya. Halo? IK 1A, C dan E ya, sudah dapat tabel dari saya. Halo, IK 1A, 1C dan 1E ya. Sudah dapat tabel ya? Halo? Halo, IK 1A? Belum, Pak. Oh, belum saya sharekan. Coba dicek di ketua kelasmu, barangkali belum di-share. Halo? Ini tabelnya nih ya, saya tampilkan dulu aja, supaya nanti bisa dilihat tabelnya. Tabelnya sudah saya share mestinya. Ini kalau belum, nanti saya share lagi bisa. Sepertinya kemarin sudah saya sharekan ya. Coba ini saya share lagi. Kalau misalnya belum, tabel distribusi tabel. K1C sudah, Pak. Oh, sudah. Untuk yang A sama E belum ya. Kalau belum, coba didiskusikan aja ini apa tabelnya, coba. Distribusi tabel. Mana kemarin tuh? Pak izin menyampaikan untuk teman saya kelas IPA 1A ada yang belum di ACC. Terima kasih. Ya, nanti saya sharekan ini, saya baru mencari tabel dulu ya. Tabel, oh ini apa? Nah, untuk yang tabel mohon infonya yang belum mendapatkan kalau tabel siapa ya? Kelas berapa ya? Kelas C tadi sudah ya, kelas C ya. Untuk kelas yang E sama A sudah belum ya? Ini tabelnya nih lah, ini tabelnya. Coba untuk yang kelas belum dapat tabel.
kelas berapa? IKA, IKE belum dapat atau sudah ya? Coba tanyakan ke ketua kelasnya ya. Sebenarnya sudah saya share-kan semua nih. IK1E sudah, Pak. Bentar ya, ini agak lama ngasesnya. Apa nih gangguan di tabel distribusinya tuh, filenya tuh. Lihat di bagian coba Anda lihat di bagian T-test itu. Coba pada kolom 0,025. Ini ini sudah tampil di saya. Coba Anda perhatikan di layar PC Anda masing-masing. Ini saya perlihatkan untuk ini ada tabel Z. Kemudian yang pada ini coba ini perhatikan ini halaman berapa nih? Halaman ini ya, coba Anda perhatikan student tabel ini ya. Student tabel ini Anda lihat di bagian kolom ini 0,25 nih. Ini saya besarkan lagi aja ya. Ini saya besarkan lagi aja. Nah, di bagian 0,025 atau T alpha per 2, alpha setelah default ditentukan 5% kalau tidak ada ketentuan. Ya, kalau ada ketentuan misalnya 2%, 10% atau 20%, nah itu baru Anda melihat pada kolom yang sesuai dengan presentasinya itu. Jadi kalau tidak ada ketentuan, maka defaultnya itu 5%. Seperti halnya di SPSS ini juga sama ya. Jadi biasanya itu kalau nggak ditentukan berapa persennya, maka defaultnya itu 5%. 5% ya. Coba yang Anda lihat itu T0 atau T hitung, itu H0 tolak apabila besar dibandingkan di tabel. Berarti kalau tolak 0 terima 1. Kalau terima 1 berarti ada korelasi gitu ya. Coba Anda perhatikan ini di kolom 0,025 pada baris 18. Nah ini ya. Nah ini. Coba Anda perhatikan ketemunya 2,10092. Ya. 2,01092. Nah kalau Anda komparasikan dengan yang tadi kita temukan nilainya 17 ya. Maka tentu saja H0 ini ya, tolak H0 bila ya T hitung itu jadi silakan dengan T di sini ya, T0 atau T hitung itu, atau ini saya tulis saja T0 lebih besar dibandingkan T tabel ya, T tabel. Ya. Kemudian saya kasih penjelasan saya. T yang dimaksudinlah T hitung. Maksudnya T hitung. Hitung, yaitu yang barusan kita hitung itu ya. Yang barusan kita hitung itu, atau yang barusan kita dapatkan dalam menghitung itu. Sedangkan T tabel itu T yang diperoleh dari tabel. Nah, saudara bisa pahami bahwa nilai T hitung itu 17,55 ya, setelah kita cari ya. Sedangkan T tabelnya setelah kita dapatkan itu ketemunya 2,1009 sekian tadi ya, saya cek lagi. 2,92 atau berapa tadi ya. Oh ini apa ya? Saya kira ini keluar, ini tidak bisa. Ini terlalu besar memori yang saya pakai sehingga tidak bisa. Itu ya, 2,109 sekian itu ya, 91 berapa tadi ya. Nah itu membuktikan bahwa terbukti bahwa T hitung lebih besar dibandingkan T tabel yang kita dapatkan tadi. Itu artinya tolak H0 terima 1, dengan kata lain ada korelasi antara waktu variabel X terhadap produk ya. Jadi kesimpulannya adalah ada korelasi antara variabel X dan Y ya. Jadi kesimpulannya kalau dituliskan kesimpulan ya.
ya, terdapat korelasi antara waktu dalam variabel X ya, X terhadap hasil produk variabel Y. Nah, ini. Cuma itu. Jadi ada korelasi atau hubungan antara waktu X terhadap hasil produk atau Y. Nah, bagaimana kalau seandainya kita analisa dengan menggunakan software, sama aja, nanti ketemunya juga akan mendapatkan gambaran yang sama. Sebelum saya analisa ke sana, mungkin ada pertanyaan dulu untuk IK 1A, 1C, dan 1E. Mungkin ada pertanyaan? Nanti setelah itu kita coba untuk analisa berat badan dengan tinggi badan ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan dulu untuk IK 1A, 1C, dan 1E. Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Ada temannya yang masuk nih. Oh, temanmu yang masuk ini banyak banget ini. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dulu sebelum saya bahas pada bahasan berikutnya. Jadi ini kesimpulannya ya, ini kesimpulannya. Ini kalau tiba kesimpulan saya buat besar. Ya, ini semuanya. Ini dalam analisa saya tekankan untuk Anda supaya berhati-hati dalam tanda-tandanya itu ya. Kadang-kadang kita keliru masukkan tanda atau angka atau dalam penulisan persamaannya itu ya. Tanda kurung, kemudian tanda akar ya, tanda pangkat dan sebagainya ya. Nah ini ya, jadi sudah kita dapatkan. Nah sekarang kita coba untuk beralih pada soal yang kemarin ya. Ini coba ini saya panggil dulu filenya. Ini kebetulan agak lambat ini person ya. Mudah-mudahan ini bisa cepat. Oh tuh ya, ada. Ini saya panggil ulang aja di sini. Ini saya presentation person. Ini dalam analisa ini lebih gampang lagi, cuma hasilnya saja yang kita dapatkan untuk kita peroleh ya. Sedangkan cara proses untuk mendapatkan hasil itu di dalam analisa ini nggak ditampilkan ya. Jadi hanya tanda saja kalau misalnya ada korelasi dan tidak ada korelasi gitu ya dengan angka-angkanya itu. Untuk Anda sudah mencoba belum menganalisanya nih? Halo, IK 1A, 1C, 1E. Ini dicoba kalau nanti Anda kesulitan ya bisa disampaikan. Sebab nanti dalam soal-soal mungkin akan keluar produk person atau mungkin juga perang Sperman ya, atau tahu Kendall. Jadi Anda camkan baik-baik, kalau tidak paham atau belum tahu bisa ditanyakan ya. Ini agak lama ya. Ini kemarin sudah saya sudah saya olah, sudah saya cuma tidak dapat dibuka. Oh ini ya ada. Bentar, ini agak kayaknya ada error infonya. Nah ini coba ini saya keluar dulu, saya masuk lagi sini ya. Silakan kalau ada di antara Anda yang mencoba ngolah, kemudian ditampilkan, ini saya coba untuk melihat ya hasilnya. Dari kesimpulan yang kita dapatkan tadi adalah tolak A0 atau kebalikannya terima 1 dengan bukti T hitung diperoleh dalam analisa lebih besar dibandingkan T tabel.
di mana T hitung tadi kita peroleh nilainya sekitar 17, sekian ya. Sedangkan dalam tabel 2,100 sekian tadi ya. Itu bukti bahwa ada korelasi antara waktu variabel X terhadap produk variabel Y gitu ya. Nah, sekarang dalam penghitungan analisa ini sama ya. Jadi nanti juga akan ditampilkan bukti bahwa ada korelasi di antara variabel X waktu terhadap variabel Y atau produk ya. Ini aplikasi paket SPS ini agak besar ya, sehingga aksesnya agak lama. Mudah-mudahan tidak ada akses yang trouble ya, karena kalau besar ini kadang-kadang seringkali di tengah jalan ada masalah nih. Mudah-mudahan tidak ada masalah, mudah-mudahan. Menurut. Oh ini dah, ini coba. Nah ini misalnya kalau ada ini ya, ini saya buat aja variabelnya. Ini saya buat aja ini, saya buat aja biar agak cepat. X. Nah, ini X. X nomor X. Nah, X-nya saya kasih angka 5 aja. Ini 0 ya, karena T-nya kan 2, 4, dan seterusnya itu ya. Ini waktu dalam jam. Ya, diberinya 0, kita kasih center aja, ini scale. Kemudian ini Y, ini juga numerik. Ini numerik 2, ini produk. Dalam mental ya, KWT mental. Kemudian ini juga saya buat center di scale. Nah ini ya, ya, kemudian saya balik kemari. Nah ini saya kopikan aja dari sini percepat, saya masukkan data. Ya, saya kopikan. Ini agak responnya agak lambat karena datanya besar. Ya, pas. Nah ini ya. Coba perhatikan, ini sama datanya seperti yang tadi saya olah. Kemudian untuk analisanya, analyze, kemudian korelasi bivariate, ya. Kemudian kita pilih yang produk person gitu ya. Kemudian kedua datanya kita masukkan kemari ke variabel ini. Ya, coba perhatikan ini yang dijenang yang person ya, produk person, bukan yang Kendall maupun Spearman. Ya, kemudian optionnya kita cek satu-satu. Static mean and the standard deviation, kalau misalnya ditampilkan bisa dituliskan di sini ya. Kalau misalnya mau ditampilkan, kalau tidak kita abaikan. Kemudian continue untuk yang optionnya itu, kemudian kita klik di bagian style. Apakah ada yang perlu kita cek? Saya kira tidak ada yang kita ubah, kita pakai standarnya aja. Ya, kemudian bootstrapnya, harusnya juga tidak ada ya. Ini defaultnya kita abaikan aja, tidak ada yang kita ubah. Kemudian kita cek dengan total, ini defaultnya sudah ya. Kemudian kita klik di bagian OK. Nanti kita lihat isinya. Nah ini sudah. Nah coba Anda perhatikan. Standarisasinya untuk masing-masing variabel X itu 3,307, kemudian untuk yang produk dalam waktu kuintal 7, sekian itu ya. Nah coba Anda perhatikan
koefisien yang kita olah tadi 0,972 sama ya. Tadi kan sama kan 0,97 sekian itu ya. Nah, ini ada tanda titik ada tanda bintang 2. Ini menunjukkan atau kita bisa baca di bagian bawah ini menunjukkan adanya korelasi yang signifikan pada 0,01 level 0,01 total. Jadi di sini kita sudah bisa melihat bahwa ada korelasi di antara kedua variabel yang kita uji. Jadi yang kita dapatkan di sini hanya ini koefisien korelasinya 0,972. Jadi tidak ada tidak ada pengujian T, kemudian T tolak nol bila mana syarat dipenuhi, T hitung lebih seperti tabel, atau T hitung lebih kecil minus T tabel tidak ada ya. Jadi yang kita dapatkan di dalam analisa menggunakan SPSS ya nilai koefisien korelasinya saja ya. Dari koefisien korelasi lah kita bisa menentukan nilai nilai simpulan apakah ada korelasi dan tidak ada korelasi. Nah, sekarang berapa tinggi atau seberapa kuat koefisien korelasinya itu, yaitu dengan cara melakukan perkalian pangkat 2 dari koefisien korelasi. Jadi koefisien determinasinya atau determinasi korelasinya yaitu pangkat 2 dari koefisien korelasinya itu. Di dalam hasil yang kita olah dalam analisa SPSS ini kita dapatkan koefisien korelasinya 0,972. Berarti determinasi korelasinya adalah pangkat 2 dari 972 ini ya. Jadi kita hitung. Itu nanti akan kita simpulkan kuatnya itu. Kita hitung ya, pakai rumus saja di sini. Koefisien determinasinya 0,972 ya, 0,972 pangkat 2 ini ya. Coba ketemunya 0,947 atau 0,95. Jadi kalau Anda lihat di dalam tabel pernyataan konsultasi itu masuk dalam kategori sangat kuat karena di atas 90% atau mendekati 100% ya. Jadi kalau Anda lihat di bagian ini, di bagian kesimpulan ini yang kemarin kita bahas. Sebelumnya ini ya. Sebelumnya ini ada kesimpulan atau ada pernyataan di bagian ini ya. Nah, di bagian ini ya. Kuatnya koordinasi itu bisa dilihat berapa persentasenya itu. Coba Anda perhatikan di sini. Nah ini ya, coba Anda perhatikan. Tadi nilainya 0,944 sekian ya. Itu berarti di antara nilai ini 0,8 sama dengan 1. Kesimpulannya sangat kuat. Jadi kesimpulannya sangat kuat sekali karena dia berada di atas 80% sampai dengan 100%. Jadi dengan menggunakan analisa tadi dengan cepat kita dapatkan simpulannya karena di sini sudah ada pernyataan ini ya. Tanda ini dijelaskan di sini sebagai menunjukkan adanya korelasi yang sangat signifikan pada level 0,01%. Jadi dia sangat kuat sekali ininya korelasinya antara waktu T dengan produk Y ya produk ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? IK 1A, 1C, 1E ada pertanyaan? Halo? IK 1A, 1C, 1E ada pertanyaan? Halo, mana infonya? Belum, Pak. Belum. Ini ada orang ya. Kok sepi sekali ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, ada ya. Oh, nggak ada suaranya sama sekali, nggak ada yang tanya. Sudah paham belum ya? Kalau belum paham, bisa tanya ya. Baik, Pak. Ya, ini saya coba ngambil datamu dari temanmu yang tadi ya. Yang tadi sudah ngirim ke saya apa ya? 1A tadi sudah ngirim belum ya? Sudah, Pak. Ya, ini coba. Yang coba 1A. berat badan sama tinggi badan. Ya. Ini baru saya download. Ya, ini baru saya download ya. Mudah-mudahan ini bisa disimpulkan ya. Ini data statistika
Ini kelas 1. Nah, ini saya pindah ke sini aja ya. Saya pindah di area Lansa. Ini latihan untuk data 1A. Ambil contoh untuk 1A, nanti yang 1C dan 1B, 1D, E, C dan E nanti bisa menyelesaikan ya. Ini saya ambil contoh dulu dari kelas 1A. Sudah ada yang ngolah belum yang 1A ini? Halo, 1A sudah ada yang ngolah? Halo IK 1A, ini sudah lengkap belum ya? Kok datanya cuma sedikit? Bagaimana Pak? Sudah lengkap belum datanya? Sudah Pak. Sudah lengkap ya? Sudah lengkap Pak. Sudah lengkap. Oke, Alhamdulillah sudah ya. lengkap Pak. berat badan dan tinggi badan ya. Oh ini pakai senti ya. Nah, coba kalau Iya, Pak. ini nggak salah kasih ini ya. Di sini aja tinggi badan dalam kurung senti, kemudian ini angka saja supaya nanti kolanya berkembang. Jadi ini saya pindahkan aja ini. Ini saya pindahkan kemari aja. Ya, pastikan. Oh ini sudah ya, oke ini 70, ini 5, oke. Ya udah ini ya. Ini saya copy aja ke sini. Nah ini ya. Oke. Ini nanti berat yang bisa diatur itu kan berat badan ya, bukan tinggi ya. Nanti saya balik aja, X-nya nanti yang berat badan, ini yang tinggi badan. Dan ini saya paste dulu, nanti saya pindah datanya. Datanya mana nih? Udah keluar. Datanya tidak keluar nih. 170. Copy. Ini saya nih. Datanya ada yang tidak benar ya. Lumayan nih ya, angkanya ya. Halo, IK 1A, ini 1A ini ya? Iya Pak. Bulat-bulat semua ya angkanya ya? Iya Pak. Oke. Ini saya kopikan dulu sini, pas. Oke. Nah ini sudah. Kemudian ini saya baca dulu nadanya. Aman dan Saya balik, cut, pas. Ya. Sorry. Ini sampai sini. Clear. Nah ini ya, ini kalau mau dibuatkan ini ya bisa aja ini dibuat 0. Kemudian ini di center sudah. Nah ini ya datanya ini udah. Kemudian kita olah. Coba kita olah ya. Analyze. Kemudian correlate. Kemudian bivariate.
Kemudian version datanya sudah masuk nih, XY-nya sudah disertakan ya. Kemudian diolah aja nih sudah. Jadi settingnya sudah seperti tadi ya. Kemudian kita cek di sini hasilnya. Nah ini Bapak, coba Anda perhatikan. Ketemunya berapa nih? Kalkulasinya 0,353 ya, 0,353. Ini kalau Anda perhatikan tidak ada tanda nilai kalkulasi. Ini bisa juga lemah, bisa juga kuat. Ya, jadi antara berat badan dengan tinggi badan setelah diolah dengan menggunakan analisa dengan menggunakan sebuah SPSS ini ditemukan nilai adalah kalkulasinya 0,353. Coba 0,353 itu kalau kita pakalkan 2 berapa ketemunya itu? Kita hitung ya, 353 ya. 353. Antar ini ya. 0,353 tadi ya. Pangkat 2. Coba ketemu berapa itu? 12,46%. Jadi kalau dilihat di sini, kalau dinyatakan dengan sebuah pernyataan pernyataan ada dan tidak ada kalkulasi, ini menunjukkan sangat lemah sekali kalkulasinya. Nah, sini ya. Nah, ini coba Anda perhatikan. Ini dia berada di sini sekali. Berada di sini. Ya, jadi kalau ada korelasi ini sangat lemah sekali. Tapi apakah ada korelasi atau tidak? Ya kita hitung dengan formula yang tadi itu. Nah, ini ya. Nah, kita hitung. Persamaannya ya. Ini saya potong, saya taruh sini aja. Nah, atau ini dua-duanya saya potong. Sama aja ya ini tinggal saya potong aja. Nah, jadi saya potong, jadi saya hitung jadi. Nah, ini ya. Kemudian ini sebagai nilai X, variabel X, ini variabel Y, ini Y pangkat 2, Y pangkat 2, Y pangkat 2, Y pangkat 2, ini FY, kalikan Y, ini ya. Nah ini, coba ini sama dengan ini pangkat 2. Ya. Kemudian di sini sama dengan ini pangkat 2. Ya. Di sini ini Nah, ini ya. Saya copy aja nih. Saya copy ke bawah. Paste. Nah, ini saya buat tengah aja biar agak menarik. Nah, ini ya. Kemudian masing-masing ini kita samkan. Langsung saja ya. Langsung aja dari sini kemari. Nah, kemudian saya tarik ini. Nah, ini ya, dah. Ini yang kita akan olah nanti, angka-angka ini. Nanti yang kita olah. Ini untuk yang kelas C dan E mengikuti ya, dengan datanya masing-masing. Silahkan nanti bisa dihitung. Nah, sekarang kita hitung apa nilai? Nilai apa? Nilai R, kalkulasi ya, R. Kita pakai rumus yang tadi saja, sama dengan tadi ya. Ini menunjukkan ada dan tidak ada korelasi itu tergantung dari tadi itu ya. Ya. Kita masukkan sini aja formulanya. Ini kita masukkan aja atau kita kopikan biar lebih mudah untuk menjadi kesalahan ya. Kita masukkan ke sini aja.
Nah, ini. Ya, ini ya. Coba Anda perhatikan R yang bagian penyebut itu adalah berapa jumlahnya nih tadi? Kelasnya ini berapa jumlahnya? 23, Pak. Oh, ini. Ya. Ya, baik. Ya. Berarti ini R-nya 23 ya. Bisa juga mengikuti untuk ini ya, 23 ya, ini ya. 23 dikalikan ini XY ini. XY ini ya. 19 54 57 54 57. Tuh. Ya, dikurangi 3682 dikalikan 67663 683 ya. Anda cermati angka-angkanya itu supaya nanti enggak diulang-ulang lagi ya. Nah, ini saya hitung pembilangnya dulu ya, pembilangnya dulu. Sorry, ini betul ya ketemunya ya. Oke. 1, 2, 3 dikurangi 195457 195457. Oke, dikurangi 2 pengurangnya ada yang keliru ya, pengurangnya ini ya. Pengurangnya ini ambilnya yang geser ini ya, apa angkanya. Kemudian dikalikan yang ini 3682 3682. Oke. Ini pembilang ya, pembilang. Kemudian penyebutnya kita hitung yang di dalam akar dulu ya. 23 dan sigma I pangkat 2 berarti 67. Ini ya 67 683 ya. Dikurangi ini sigma X ya, C12 pangkat 2. Ini yang di bagian depan tuh ya. Ini bagian depan. Sorry. Ya, ini dikalikan dalam kurung juga nih ya, supaya nanti nggak keliru. 3 dikalikan sigma Y pangkat 2. Sigma Y pangkat 2 itu berapa? 59 XY 590 414. Nah, ini ya. Dikurangi sigma Y itu berarti sigma Y pangkat 2. Sigma Y pangkat 2 ya, sigma Y pangkat 2 berarti yang ini sigma Y 3682 pangkat 2. Coba Anda cek lagi, betul ini ya. Ini betul, kemudian ini langsung saja saya pangkatkan setengah. Atau ini saya hasilkan dulu ya. Nah, setelah itu ini dipangkatkan setengah. Ini pangkat setengah. Nah, ini di akar maksudnya. 0,5. Nah, ini ya. Kemudian hasilnya itu merupakan pembagian ini terhadap ini. Nah, coba ketemunya
0,35 sekian. Ya, itu R. Kalau IK 1A, 1C, 1E bisa ikuti? R-nya ketemunya 0,35 sekian. Bisa, Pak. Ya. Kemudian kita cari T. Ya. Nah, berapa tadi? T-nya masih ingat? R 0, atau ini ya, saya masukkan aja ini ya. Ini dikalikan akar N-1. N-1, N-nya 23, min 2 tadi ya. Berarti 23 dikurangi 2, 21. 21 di akar. Nah, ya, di bagian pembilangnya untuk nilai T itu. Kemudian ini bagian penyebutnya. Akar 1 minus R. Ya, ini ya. R pangkat 2. Ini pangkat 2. Kemudian di akar. Akar ini, kemudian hasilnya T itulah pembagian antara ini dibagi ini. Nah, ini ketemunya 1, sekian. Nah, coba kita perhatikan T-nya ketemunya 1,8 sekian. Ya 1,85 lah ya. Ini dibuatkan 1,85 ya. 1,85. Nah, 1,85. Nah, sekarang kita bandingkan. Inilah T hitung. Kemudian T tabelnya berapa? T tabelnya. Nah, kita lihat di tabel. T tabelnya kita lihat di sini ya. Nah, tabelnya. Woi, punya saya kok agak macet nih. T tabelnya saya close saja nih ya. Saya close saja. Saya undang lagi filenya. Yang tadi T tabel, distribusi tabel. D. Distribusi tabel. Di tabel. Oh, tabelnya salah nih. Distribusi tabel. Distribution tabel. Nivelnya kok lepas lagi nih, gimana nih? Oh, ini apa? Bentar ya, nanti saya lihatkan. Nah, ini kita lihat di bagian T tabel. T tabel itu di kolom yang kedua kalau salah ya. Ini ya, susun tabel ini ya. Nah, ini pada kolom 0,025 pada baris 21, 23 minus 2, 21 di sini ya. Nah, di sini T2, sekian. Coba Anda komparasikan T tabelnya 2,079 atau di belakang saya 2,08 ya. 2,8. Apakah ini lebih kecil atau lebih besar dibandingkan T itu tadi? Coba tadi ketemunya berapa tadi? 1,85 ya, 1,85. 1,85. Sekarang apakah H0 tolak bila T tabel lebih besar dibandingkan T hitung lebih besar dibandingkan tabel. Coba ini tolak ya. Kemudian kita lihat di syarat yang kedua. Tolak A0 atau tolak A0 ya bila T hitung lebih kecil minus T tabel. Nah, sekarang Anda lihat di bagian pertama aja sudah
terima ya, atau tolak anul karena tidak memenuhi syarat bahwa T hitung lebih besar dibandingkan T tabel, berarti terima H0 tolak H1. Dengan demikian tidak menunjukkan adanya korelasi, gitu ya. Halo, IK 1A, 1C, 1DE, paham belum ya? Jadi Anda lihat di T hitung itu 1,85 sekian, sedangkan T tabelnya kan 2,08 ya di belakang ya. Maka ini tidak memenuhi syarat ya. Kemudian kita lihat di bagian yang kedua, syarat yang kedua. Apakah syarat yang kedua dipenuhi? 1,85 lebih kecil dibandingkan minus 2,08 juga tidak. Berarti terima H0 tolak H1. Halo? Tidak memenuhi syarat tolak H0, berarti memenuhi ya. Kalau memenuhi berarti terima H0 tolak H1. Dengan demikian tidak ada korelasi ya. Jadi untuk berat badan terhadap tinggi badan pada kelas 1 IK 1A tidak menunjukkan adanya korelasi ya, tidak menunjukkan adanya korelasi. Setelah kita lakukan perhitungan dalam menemukan nilai T terhadap T itu terhadap T tabel. Tadi di saat kita analisa menggunakan SPSS juga terlihat tidak adanya notasi, adanya korelasi ya. Itu sudah ada tanda-tanda bahwa kemungkinan juga di dalam analisa ini pun juga tidak ada. Ternyata juga terbukti bahwa tidak terbukti adanya korelasi antara berat badan terhadap tinggi badan terhadap data atau pada data kelas mahasiswa IK 1A. Ya. Ini belum tentu untuk yang kelas 1C dan 1E ya, bisa juga nanti ada korelasi. Tapi bisa juga tidak ada korelasi. Jadi ada dan tidak ada korelasi kita hitung dulu, baru bisa disimpulkan ada dan tidak adanya korelasi. Silakan ada pertanyaan IK 1A, 1C dan 1E. Silakan ada pertanyaan. Halo? Untuk IK 1A, 1C dan 1E. Mohon infonya, ada pertanyaan enggak? Halo? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan, yo. Siapa nih, Mbak? Siapa nih? Itu, Pak. Halo? Saya Luki. Oh, Luki ya. Pak. Oh, Luki ya. Dari IK? Dari IK? Dari IK IC. Oh, IKC ya. Silakan Mbak Luki. Itu yang menentukan T tabelnya itu harus 0,025 itu, Pak. Ini begini, bukan itu maksudnya. Jadi gini, secara default artinya ketika tidak ada pernyataan toleransi kesalahan ditentukan, misalnya 2%, 5%, 10% dan seterusnya. Kalau tidak ada ketentuan seperti itu, maka semuanya dianggap 5% tingkat kesalahannya itu. Toleransi kesalahan maksudnya. Toleransi kesalahan artinya toleransi kesalahan itu kalau kesalahannya itu 5% plus minus 5% itu masih diterima, masih memenuhi syarat lah ya. Tapi kalau di luar itu misalnya 94% ya, itu kan berarti kurang dari 5% ya, artinya 6% kan, atau 106% ya, itu kan berarti lebih dari 5%, maka tidak memenuhi syarat untuk diterima. Jadi kepresisiannya itu atau salah diterima dan tidaknya itu 5% itu default. Ya, kalau nggak ada ketentuan ya, kecuali kalau misalnya ada ketentuan. Misalnya lakukan analisa terhadap sebuah kasus dengan toleransi kesalahan 10%. Kalau ini nanti saya menggunakan 10%, barangkali bisa diterima nanti ya. Kalau yang 10% ya, tapi kan defaultnya kita pakainya standar itu 5%. Jadi kenapa 0,025 ya karena syarat di dalam pernyataan di ini ya, di analisa ini ya, dianalisa ini mana tadi, dianalisa awal ini hipotesa ini ya, bentar ya ini ya, ya ini ya, coba Anda perhatikan, tolak H0 bila T0 atau T hitung itu lebih besar T alfa per 2. Alfa itu adalah toleransi kesalahan.
2 itu pembaginya. Berarti kalau 5% kita ngambil kolom 0,025 atau 2,5%. Kalau toleransinya 10%, maka kita ambil kolom yang 5%. Ya, jadi dengan tidak diketahui atau tidak ditentukan toleransi kesalahannya, maka dianggap 5%. Ya, jadi pernyataan tolak 0 T0 lebih kecil sama dengan T tabel. T tabel itu artinya T dilihat pada kolom alpha per 2. Kalau 5% berarti dilihat pada kolom 0,025. Kalau 10% berarti dilihat pada kolom 5%, 0,05 itu ya. Kemudian M-2 yaitu jumlah data dikurangi 2 untuk melihat barisnya itu. Jadi di depan ini alpha per 2 ini dipakai untuk melihat kolom, sedangkan N-2 ini untuk melihat pada baris. Ya, pada baris. Misalnya kalau datanya itu 100 berarti pada baris 98 misalnya seperti itu. Kalau barisnya 30 maka ya pada baris ke 28 ya. Kalau 5% berarti ngambilnya 0,025 itu 2,5% ya. Begitu Mbak, ada pertanyaan lagi atau masih kurang jelas? Sudah Pak, terima kasih banyak. Ya, baik. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Jadi enaknya kalau nggak ada ketentuan ambil saja 5% ya. Jadi nggak usah apa. Ini khawatirnya nanti kita biasa ngambil 5%. Ternyata di dalam pernyataan problem itu dinyatakan 10%. Nah, kalau Anda nanti lihat di bagian 0,025 atau 5% nanti jadi salah nanti. Maka hati-hati ini ya. Pertama kali yang kamu lihat apakah ada pernyataan toleransi kesalahan. Kalau sudah ambil 5%. Kalau ada, berapa adanya itu? Apakah 2%, 10% ya? Tergantung pada pernyataannya itu berapa persen. Itu. Ada pertanyaan? Yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ini masih ada 2 kalkulasi yang lain ya. Jadi ini kan produk person ya. Kita belum bahas masalah Rangsperman atau Tau Kendall. Belum ya. Setelah ini nanti kita bahas Rangsperman. Kemudian setelah itu Tau Kendall. Silakan ada pertanyaan. Silakan untuk yang 1A, 1C dan 1B ya. Tadi kita mencoba untuk mengupas data tabel dari kelas 1A ya. Nah, saya coba lihat cek yang kelas 1C ya. Sepertinya itu masih ada data yang kurang ya. Ya. Kelas C tadi saya lihat, kelas E maksudnya ya. Tadi datanya ada yang kurang ya. Ini baru 19. Saya lihat di kelas E ya. Coba ini saya mau lihat yang kelas E. Saya dulu ke kelas C maksudnya. Ya, kelas C ya. Saya dulu yang E. Kelas C1C ini. Oke, berat badan. Ini kelas C, nanti Anda bisa cek hasilnya. Ini kelas nanti setelah ini bisa dicoba analisa ya, apakah betul hasilnya itu. Nah, ini saya ubah dulu posisinya.
Coba ya ini ya untuk yang kelas C ya, coba saya analisa, nanti Anda bisa coba sendiri apakah diterima dan tidak diterima. Mulainya di menu analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, kemudian datanya dimasukkan, sudah dimasukkan tadi ya. Settingnya juga sudah, tinggal kita oke aja. Nah ini hasilnya. Satunya 26 ya, betul ya. Coba Anda perhatikan tuh satu C. Ini ketemunya berapa nih? Kelasnya 0,633. Betul ya? 0,633. Coba kalau dilihat dari tandanya ini adanya korelasi yang signifikan ya. Jadi di kelas A tadi nggak ada korelasi, di kelas C ada korelasi. Nah, coba buktikan kalau ini ada korelasi ya. Untuk yang kelas C ya. Untuk yang kelas E nggak ada data atau data belum masuk sehingga belum bisa diolah ya. Jadi kalau dimasukkan sebenarnya bisa juga nih. Ini apa namanya? Kelasnya apa? Kelas C ini ya. Nah, kelas ini kalau dimasukkan seperti ini. Nah, ini ya. Ini saya copy. Dan saya masukkan di sini. Mana nih? Sini ya. Oh, sini. Ya, sini. Ini jumlahnya beda ya. Ini saya kopikan di dulu aja. Nah. Ini polanya seperti ini lagi. Dua. Ini. Sorry. Ini. Dan ini copy. Nah, ini. Coba silakan untuk yang kelas apa nih? Kelas C ya. Coba kelas C di analisa coba seperti yang tadi. Ini sambil nah, ini saya hapus saja. Nah, tinggal dimasukkan aja angka-angkanya. Ini diganti 26 ya, ganti 26. Kemudian ya, kemudian berikutnya apa nih? XY ya, XY berarti ini ya, ini dikalikan ini. Pakai angka bisa, pakai ini juga bisa sebenarnya. Ini, nah ini. Kurangi ini X dikalikan Y. Nah ini. Kemudian seterusnya ini
seterusnya ini diganti saja 26 gitu ya. 26. Kemudian ini sigma X maka 2. Ini sigma apa? Sigma X ya. Ini saya sigma 2 berarti ini ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya ini apa nih? Sigma I pangkat 2. Sigma I berarti ini ya. Nah, pangkat 2. Kemudian diganti 26. 26. Kemudian ya, sorry, ini di bawah ya. 26 berarti ya Y berarti ini ya. 4 ini sigma YI berarti ini pangkat 2 nih, dikalikan ini pangkat 2 dikalikan sigma Y pangkat 2, sigma Y pangkat 2 berarti ini kan, nah ini pangkat 2 pangkat 2 ini. Oh, sorry, ini sudah pangkat 2 ya. Sigma Y pangkat 2, kemudian di sini sigma YI. Y berarti ini. Nah, pangkat 2. Nah, ini cahaya, sorry. Ini masih ada yang kurang nih. Sigma sorry. 26 dikalikan sigma I pangkat 2. Bisa ulangi aja lah biar enggak bingung ya. Ini 26 pangkat dikalikan sigma I itu kan ini ya, berarti ini pangkat 2 ini ya, sigma I pangkat 2 tuh ini. Nah ini sigma I pangkat 2 itu kan dikurangi sigma I berarti ini pangkat 2 nah ini dalam kurung ini dalam kurung. Nah ini ya, nah ini untuk yang ini, yang pertama ini dulu ya. Kemudian dikalikan 26 ya, 26 dikalikan sigma ini berarti ini ya, nanti kalikan ini. 26 dikalikan dikurangi sigma Y berarti ini pangkat 2. Nah ini kemudian dikurung ini ya. Nah, ini perhatikan ya, ini baru yang ini, nanti setelah itu kita akar hasilnya ini, kemudian diakar bisa dengan ini diakar, nah, setelah itu ini hasilnya adalah pembagian antara ini. Nah, coba Anda perhatikan 0,633 sekian. Coba Anda perhatikan ya, ini 0,633 ya. Anda perhatikan dengan sini. Nah, ini coba sama kan? Halo? IKA, Sama, Pak. IKA, IKC dan IKE sama ya, 0,633 ya. Itu R apanya? Korelasinya. Tadi mana nih?
Nah ini ya, ini ya kalkulasinya. Nah sekarang tinggal mencari T. Ya, mencari T. Ayo cari T-nya gimana? T-nya 0,59 ini sudah masuk ya nih. 0,59 dikalikan 23 dikurangi 26 kurang 3 berarti 23 ya. Nah ini T-nya nih. Ya ini. Kemudian bagian bawahnya 159 F59 N9 ini sudah betul. Nah sekarang ininya coba T-nya tuh 5, berapa tuh 5, sekian 0, sekian dibagi ini. Betul ya nih. Ini bagian atas, bagian bawah, kemudian pembagian. Ini bagian atas ya, T sama dengan R dikurangi akar N min 2. 26 dikurangi 23 betul ya. Yang bagian atas nggak dikalikan 26 Pak. Kok itu 23? 23 itu kan 24 malah ya. Kan N min 2 ya. N min 2 ya, ini 24 harusnya ya. 24 ya. 24 kan? Iya Pak. Rumusnya kan T sama dengan R dikalikan akar N min 2 begitu ya. Betul ya? R dikalikan akar N min 2. R-nya kan 0,563 sekian itu ya, itu R-nya. Kemudian dikalikan akar 2, akar N min 2, N-nya kan 26, dikurangi 2, 24, berarti 24 itu ya. Betul ya? 24 di akar. Nah itu ketemunya ini. Nah ketemunya ini. Oh ini ketemunya ini sudah ketemu ya, sudah ketemu. Kemudian yang ini bagian bagian pembilang, bagian penyebutnya ini. Bagian penyebutnya itu kan 1 dikurangi betul ya, 1 dikurangi akar 1 dikurangi akar akar 1 minus R Y pangkat 2, betul ya. Saya cek aja di sini biar tidak keliru. Nah ini coba Anda perhatikan, akar 1 minus 0,633 tadi pangkat 2. Tadi sudah dikurangi ya. Coba ini saya ulangi lagi menghitungnya biar tidak keliru. 1 dikurangi ini, tapi belum diakar. Kemudian ini baru diakar. Ini pembilang, betul. Betul ya. Kemudian ini penyebutnya 1 dikurangi akar, 1 dikurangi ini diakar. Kemudian ini diakar. Kemudian ini diakar. Diakar. Ini diakar. Diakar 0,5. Nah, hasilnya ini ya. Nah, ini 4, sekian. Betul ya? 4, sekian. Nah, apakah betul 4 lebih besar dibandingkan ini? Coba ini betul enggak? Coba Anda perhatikan. Ini rumusnya ini itu saja biar enggak ini. Saya agak bingung. T ya. T sama dengan ini 0,633 ya, di akar 24 itu ya, di akar 24 dibagi
1 minus 0,633 pangkat 2 kemudian diakar gitu ya. Ini saya tulis dulu biar tidak keliru, saya agak bingung nih. Saya kembalikan saya 0,633 ini betul ya, 0,633 dikalikan akar 24 ini sudah betul. Kemudian yang ini adalah 1 dikurangi 0,42 ini sudah betul. Kemudian hasilnya itu diakar jadinya ini. Setelah itu hasilnya ini, kemudian ini dibagi dengan ini sudah betul ya, 4,0 sekian ya, betul ya. Kalau untuk 1C nanti bisa dicari ya, untuk yang apa, yang T ini ya. Mohon untuk dihitung lagi kalau misalnya masih ada yang ragu. Kalau masih ragu-ragu ini saya hitung dengan angka aja, 0,633 dikalikan 24 diakar 24 itu dari 26 dikurangi 2 ya, 26 dikurangi 2 diakar 5. Nah ini sudah betul. Kemudian yang bawahnya itu 1 dikurangi 0,633 akar ya, dan hasilnya ini akar diakar 5. Hasilnya ini dipakai untuk menghitung ini begini. Sama hasilnya ya, itu 1 T-nya 4, sekian. Nah sekarang itu kan T hitung ya, sekarang dibandingkan dengan tabel. Coba T tabelnya tadi ketemunya berapa yang tadi disebutkan, ada korelasi kan tadi. Ini yang kelas C ya, bukan kelas A ya, kelas C ya. Coba yang kelas C ya, coba Anda perhatikan di sini ada korelasi kan, ini ada tanda titik 2 nih ya. Titik 2 itu dijelaskan di sini korelasi signifikan. Jadi ada korelasi secara signifikan pada level 0,01. Nah, butuhnya apa? Kita temukan nilai T itu sebesar 4 ya. 4,0 sekian tadi ya. Kita komparasikan dengan T tabel. Coba di tabelnya kita lihat ya. Di tabelnya itu kita lihat pada bagian ini 24 ini. 24 itu di sini. Nah, ini coba Anda perhatikan. Coba T H0 tolak jika T hitung lebih besar dengan T tabel. Jadi kalau Anda lihat di T hitung tadi 4, sekian, T tabelnya 2, sekian, berarti T hitung lebih besar dibandingkan T tabel. Berarti tolak H0 terima 1. Dengan demikian disimpulkan ada korelasi antara berat badan dibandingkan tinggi badan. Jadi tadi di kelas A disimpulkan tidak ada korelasi, di kelas B ada korelasi. Untuk yang kelas C bisa cari sendiri ya, karena datanya masih kurang. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan, sudah tutup untuk IK 1A, 1C, dan 1E. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Halo, IK 1A, 1C, 1E, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Untuk statistika ini apakah ada UTS-nya Pak? Lalu kalau ada itu sistemnya bagaimana dan materinya itu apa saja ya Pak? Materinya UTS ada. Materinya yang sudah saya jelaskan baik teori maupun praktikum dalam apa nanti bisa dalam bentuk hitungan seperti yang ini atau dalam bentuk tugas ya. Jadi ada nanti UTS-nya. Jadi ada UTS, ada tugas. Ya. Halo, Mas. Jadi ada ya untuk UTS-nya ada. Untuk kajian ya. Mohon maaf Pak, bisa dijelaskan ulang untuk materinya, materi UTS-nya. Materinya yang sudah saya jelaskan semuanya itu. Jadi Anda bisa baca ulang dari materi yang sudah saya sampaikan. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Ya.
Kemudian silakan untuk Anda yang belum absen bisa diisi di data hadir ya. Jadi untuk UTS nanti setelah selesai materi kolasi tahu Kendal ya. Jadi 2 minggu lagi lah. Ya 2 minggu lagi ini saya adakan tes meet UTS ya. Ya. Halo? Halo? IK 1A, 1C, 1E? Paham ya? Jadi UTS nanti ada baik nanti saya melihat sikon ya, bisa bentuknya soal untuk dikerjakan atau tanya jawab atau multiple choice, nanti lihat sikon ya. Saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini saya cukup. Jadi tadi menjawab pertanyaan temanmu, apakah ada UTS? Ada. Materinya seperti apa? Materinya semua yang sudah saya berikan dipelajari. Kalau tidak paham tanyakan, itulah materi yang saya ujikan di saat UTS maupun UAS. Ya, saya kira itu ya. Maka dari itu untuk Anda yang belum paham, silakan catat di buku di kertas itu ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya silakan ditanyakan. Mana yang kurang jelas, mana yang belum paham. Paham ya? Jadi kalau Anda tidak paham, diam, tidak bisa diam, ya nanti risikonya kalau ujian kemungkinan Anda bisa mengerjakan ya. Seperti itu. Saya kira cukup ya. Untuk IK 1A, 1C, dan 1E. Kemungkinan nanti akan ada tugas untuk selang-selingnya dari UTS dan UAS ya, karena tidak ada praktikum kan ini, jadi adanya tugas nanti yang saya berikan. Tugas sudah saya berikan dalam bentuk real, yang tadi itu real ya, artinya real itu datanya nyata, sedangkan yang bentuk gambaran itu seperti yang kemarin itu ya, ada penggilingan padi dengan waktu sekian jam, produknya sekian kuintal, kemudian kita analisa. Jadi untuk hasilnya dalam analisa itu ada korelasi dan tidak ada korelasi ya tergantung pada datanya itu ya. Kalau datanya menunjukkan ada korelasi berarti ada korelasi. Kalau tidak ada korelasi berarti nggak ada korelasi. Saya kira itu ya. Baik saudara, karena waktunya sudah lewat, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.